Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu dengan saya Profesor Dr. Yasmina Mandasari Saragi SMH dengan perkuliahan legal memorandum dan eksaminasi ya. Ini pertemuan kita yang kesekian kalinya. Coba nanti Bapak Ibu silakan dibuka bahan materi yang telah saya share ke Komting ya. Jangka waktu absensi 3 hari sejak hari ini. Jadi kalau hari ini kan hari Kamis, berarti Jumat, Sabtu, Minggu libur, berarti Senin terakhir absensi ya. Tuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar YouTube saya. Nanti video ini saya akan share di YouTube saya, link YouTube-nya akan saya kirimkan ke Komting. Jadi cara absensinya Bapak Ibu cukup tuliskan nama dan NPM di kolom komentar. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube saya. Nanti tolong di like dan subscribe ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya banggakan, persamaan antara uji tuntas dan legal opinion. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa istilah-istilah untuk legal memorandum itu sama dengan legal opinion ya. Ya, jadi kalau saya bilang perbedaan uji tuntas dengan legal opinion berarti perbedaan antara uji tuntas dan legal memorandum ya. Uji tuntas yaitu penelusuran hukum terkait hal yang diperiksa terdapat proses pemeriksaan. Tapi kalau legal memorandum ini kajian terhadap masalah hukum tanpa proses pemeriksaan atau penelusuran. Kemudian hukum memberikan pandangan hukum atau alternatif yang ada sesuai hukum yang berlaku. Ini kalau untuk uji tuntas. Tapi kalau untuk legal memorandumnya yaitu untuk menjawab suatu persoalan atau kadang untuk mengisi kekosongan hukum ya. Ini mohon maaf saya di mobil. Saya baru selesai memberikan materi. Saya sebagai narasumber di ada namanya ulang tahun PT Naga ya, Hari Utama Naga. Jadi mereka buat acara sehingga saya diminta untuk menjadi narasumber untuk hukum acara pidana ya. Jadi saya baru selesai tadi, rencana niat mau ke kampus tapi nggak apa-apa, saya berhenti di sini, saya buat video untuk Bapak Ibu semua mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi ya. Nah, kemudian kalau legal memorandum tadi saya sudah jawab ya, untuk menjawab suatu persoalan atau kadang untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi lebih simpel ya legal memorandum ini dibanding uji tuntas atau legal audit ya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya itu sama-sama ini melakukan identifikasi masalah atau hukum. Kemudian yang kedua mengkaji hubungan antara fakta, masalah dan peraturan hukum yang relevan. Kemudian yang ketiga memberi analisis hukum. Lalu yang keempat prinsip keterbukaan dan materialitas ya. Jadi catatannya adalah berdasarkan adanya kesamaan tersebut maka legal audit ya menginspirasi para praktisi hukum untuk menerapkannya dalam penanganan perkara hukum. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada format untuk membuat legal memorandum ya atau legal opinion secara umum ya sebagai perbandingan ya. Yang pertama ada data sebagai dasar dibuatnya legal memorandum ya. Tentu ada data dong, mana kita bisa buat sesuatu hal kalau nggak ada data ya. Data ataupun kronologi ya, kronologi kejadian perkara ya kan. Kemudian yang kedua ada fakta hukum, yang ketiga ada permasalahan nih tentang hukum ya. Yang keempat ada analisisnya ya. Jadi ketika misalnya sudah ada kronologi, nanti Bapak Ibu bisa membuat analisisnya tentang kronologi tersebut ya. Apakah merupakan tindak pidana ataukah bukan tindak pidana, atau jangan-jangan masuk ranah perdata gitu ya. Kemudian ada yang kelima kesimpulan atau rekomendasi ya gitu. Nah, catatan tambahannya ini dalam praktek legal memorandum diberikan sebagai proposal penanganan perkara. Jika permasalahan cukup serius atau berat, ya diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk legal opinion atau legal memorandum. Baik. Kemudian Bapak Ibu, ya kita membahas mengenai lingkup legal audit dalam penanganan perkara. Ini sebagai suatu peningkatan, ya. Yang pertama, legal audit ini terkait rencana transaksi dan tindakan hukum perseroan ya. Biasanya banyak PT-PT yang memakai itu CV-CV ya.
Yang pertama itu apa saja? Ada pendirian badan usaha, yang kedua pelaksanaan kegiatan usaha, lalu yang ketiga ada tindakan korporasi, yang keempat ada transaksi yang akan dilakukan, ya. Kemudian yang ke B tadi kan tak A ya. Yang B, legal audit ini terkait masalah hukum. Misalnya yang pertama masalah perdata ya. Contohnya apa? Amicable settlement ya, kemudian ada litigasi melalui arbitrase atau pengadilan ya dipilih ya. Kemudian yang kedua ada perkara pidana, ini ada tipiring dengan syarat-syarat tertentu dari sebelum terbitnya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP ya. Jadi syarat-syaratnya dengan syarat-syarat tertentu, kemudian tipiring, kemudian ada sebelum terbitnya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ya. Oke, Bapak Ibu, demikian ini terkait materi kita. Minggu depan kita akan membahas mengenai lingkup dari legal audit ya. Kemudian legal memorandum dan eksaminasi. Minggu lalu kita membahas mengenai eksaminasi ya, contohnya juga ya. Nanti di minggu depan kita bahas juga contoh untuk legal memorandum. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu untuk kita semua, sehat-sehat ya. Insya Allah dipermudah segala urusan kita, disukses kita semua bersama ya. Dimudahkan segala urusan, tentunya kita diberikan kesehatan ya. Saya mohon maaf jika terjadi kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sarang